Nah, suatu ketika Imam Junaid itu disuruh nginep mas di rumahnya Syekh Sari As-Sakoti. Nah, waktu tengah malam Imam Sari As-Sakoti itu membangunkan Imam Junaid. Junaid, tak kasih tahu, aku barusan bermimpi. Ternyata Allah itu dawuh begini, bagaimana ini kepada hamba itu, pada hamba yang satu itu, bagaimana seandainya aku menguji kamu dengan balak sebanyak napas-napasmu yang bahkan gunung-gunung tidak mampu menahan ini. Hukum sebab akibatnya. Nah, aku ketemu guru yang tepat yang bisa membimbing saya bisa tobat kan gitu ya. Ya itu kan teorinya bener loh. Bisa bener maksudnya. Tetapi kalau dirunut, itu jane ego apa? Ego lah, itu ego. Padune mau tobat, alasannya urung untuk guru kan gitu. Nah, itu loh. Sebenarnya problemnya itu di situ, Mas. Lalu aku kata Allah ini. Lalu aku bertanya kepada yang satu orang tadi, dari 1000 yang tinggal satu itu mas, yang tinggal satu. Allah bertanya, wahai hambaku, engkau tidak mencari dunia, engkau tidak mencari surga, engkau tidak takut kepada neraka. Terus Allah nanya, yang kamu cari apa sebenarnya? Si hamba tadi cuma nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman Sufi, kita tadi sesi ngaji kisah Sufi ya Pak. Oh iya. Ya. Nah, di ngaji kisah Sufi kali ini kisah apa Pak yang akan diangkat Pak? Ya, ini ada sebuah kisah dulu Imam Junaid terkenal ya. Junaid, Imam Al-Junaid dengan sangat terkenal ya dalam dunia Sufi waktu masih berguru. Gurunya namanya Syekh Sari As-Sakoti namanya. Nah, suatu ketika Imam Junaid itu disuruh nginep mas di rumahnya Syekh Sari As-Sakoti. Nah, waktu tengah malam Imam Sari As-Sakoti itu membangunkan Imam Junaid. Junaid, tak kasih tahu, aku barusan bermimpi. Nah, ini mimpinya inilah yang indah yang akan kita urai di kesempatan kali ini ya. Jadi Syekh Sari As-Sakoti itu bilang kepada Imam Junaid, tadi aku bermimpi seakan-akan Allah menyampaikan sesuatu kepadaku. Apa katanya? Imam Junaid terus nanya, waktu itu masih junior ya, masih muridnya gitu. Lalu saya Sari As-Sakoti menceritakan mimpinya. Dalam mimpiku seakan-akan Allah berkata kepadaku, aku dulu menciptakan seluruh manusia dan semua mengaku mencintaiku. Ya kan dulu di alam roh kan kita semua mengaku ya, mengaku alastu birabbikum, lalu kita semua tanpa kecuali menjawab bala syahidnya, bala syahidna, kami bersaksi ya Allah itu dulu itu. Lalu Allah menciptakan dunia, kata Sari As-Sakoti. Setelah Allah menciptakan dunia, yang 90% lari dariku kata Allah. Awalnya bilangnya cinta kepada Allah, tapi bareng dunia diciptakan semua 90% lari dari dunia, hanya tinggal 10%. Ya mungkin kayak kita lah ya. Ini kita merasa waktu di ngaji gini ya, waktu ngaji begini kan mengaku mencintai Allah ya Mas ya. Mengaku ya. Iya betul. Nanti di luar sana ada godaan-godaan duniawi terus lali. Lupa kalau 90% ini kata Sari As-Sakoti ini dalam mimpinya. Nah, lalu Allah terus melanjutkan dawuhnya. Lalu aku menciptakan surga. Ternyata setelah aku menciptakan surga, 90% dari yang 10% itu lari dariku. Tinggal 10% dari yang 10%. Berarti tinggal 1%. Berarti yang mencintai Allah tinggal 1%, Mas. Yang 10% mencintai surga, yang sekian persen mencintai surga, sebagian besar mencintai dunia. Tinggal 1% yang mencintai Allah. Lalu aku menciptakan neraka kata Allah. Ternyata dari 1% tadi, dari 1% itu 90%-nya lebih takut kepada neraka daripada kepadaku kan. Jadi yang sisanya berarti 0,1% yang masih bersamaku, masih mencintaiku saja. Berarti kalau dari 1000 orang tinggal 10 orang ya. Kalau dari 100 orang tinggal 0,1. Kalau 1000 orang tinggal 1 orang, Mas. Jadi 1000 siji nek cara wong Jawa ya.
Jadi misalnya dari 1000 orang ketika diciptakan dunia, yang berapa itu, yang 900 pergi meninggalkan Allah karena mencari dunia, tinggal 100. Yang 100 Allah menciptakan surga, yang 90 mencari surga, tinggal 10. Lalu Allah menciptakan neraka, yang 9 lari dari neraka meninggalkan Allah. Lebih takut neraka daripada kepada Allah. Nah itu berarti tinggal 1, Mas. Nah, semoga kita termasuk yang mana ini? Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab sih. Ya kita jawabnya masing-masing di dalam batin kita. Saya jangan-jangan termasuk yang 900 tadi. Atau jangan-jangan kita yang 90. Atau kita kadang jangan-jangan yang 9 itu. Ya, kalau kita jadi yang 1 ini luar biasa. Lalu lah ini penutupnya luar biasa. Lalu aku, kata Allah ini. Lalu aku bertanya kepada yang 1 orang tadi, dari 1000 yang tinggal 1 itu, yang tinggal 1 itu. Allah bertanya, wahai hambaku, engkau tidak mencari dunia, engkau tidak mencari surga, engkau tidak takut kepada neraka. Terus Allah nanya, yang kamu cari apa sebenarnya? Si hamba tadi cuma nunduk, engkau lebih tahu apa yang hamba cari ya Allah. Loh, dia nunduk aja. Ya maksudnya sebenarnya dalam batinnya yang saya cari hanya engkau, tapi harap ngomong ngono ya ora tekan. Kayak Mas Fatih misalnya sama kekasih nanti itu, Mas, ada 1000 perempuan cantik, kenapa engkau kok memilihku? Ada 1000 perempuan yang pintar, kenapa engkau memilihku? Terus Mas Fatih jawab, kamu tahu Dek yang tak cari siapa? Itu kan lebih indah Mas daripada yang tak cari kamu. Itu kan rodok sombong ya, rodok piye. Itu jawabannya, itu jawaban indah dari seorang hamba. Engkau lebih tahu apa yang hamba cari ya Allah. Nah terus Allah memamerkan satu hamba ini kepada seluruh malaikat. Inilah hamba sejatiku katanya. Nah itu. Jadi ini judulnya hamba sejati. Ya, hamba sejati. Jadi sebenarnya begini ya. Ini kalau kita mendengar kisahnya kan begitu syahdu. Ya, syahdu betul, luar biasa. Tapi prakteknya penuh ala rintangan. Karena terus Allah dawuh begini ternyata. Allah itu dawuh begini. Bagaimana ini kepada hamba itu, pada hamba yang 1 itu, bagaimana seandainya aku menguji kamu dengan balak sebanyak napas-napasmu yang bahkan gunung-gunung tidak mampu menanggungnya kan. Allah itu kayak bentak gitu, kayak seorang kekasih itu, Mas sampean cinta aku Mas, sampean mau Mas, aku itu orangnya kayak gini Mas, aku serba kekurangan Mas, aku belum bisa ini, aku bukan wanita yang, aku bukan perempuan yang soleh Mas, ya kayak seakan-akan begitu loh Mas. Ini wah, ini bicara soal cinta, ini memang tasawuf itu bahasa cinta Mas. Cinta. Nah terus ketika Allah itu istilahnya apa, menguji si hamba yang mengaku mencintainya itu, bagaimana jika aku menurunkan bala sebanyak nafas-nafasmu yang bahkan gunung-gunung tidak mampu menanggungnya? Si hamba ini menjawab, jika itu adalah maumu, hamba siap ya Allah. Jika itu adalah kehendakmu, silahkan engkau lakukan apa yang engkau mau. Loh itu terus Allah semakin membanggakan, ini loh hamba sejatiku ini. Ini bahasa cinta yang mudah diucapkan dan sangat menyentuh hati, tetapi betul-betul mengubah kita apa enggak itu Mas? Kan kalau kita membaca, mendengarkan nasihat itu kan seakan-akan luar biasa. Iya. Wah, mendengarkan dari seorang penasihat, seorang ulama ketika menyampaikan sesuatu, kita waktu mendengar ya kayak luar biasa. Tapi ketika keluar dari majelis itu masih begitu apa enggak? Itu sebenarnya yang harus kita selalu, kalau orang ngaji itu harusnya kan gitu kan. Iya. Orang ngaji kan orang mau neng majelis tok apike. Ya, tapi apakah ilmu ini lalu dibawa dalam kehidupan sehari-hari apa enggak? Karena itu tadi Allah ngujinya, bagaimana jika aku mengujimu dengan ujian bala sebanyak nafas-nafasmu? Nah, gimana gitu? Nah, ternyata dia siap. Nah, tetapi tentu saja kalau di dalam kehidupan kita mendengar nasihat kayak gini, itu kan lalu pertanyaannya, benarkah kita siap? Nah, itu loh Mas ya. Ya mungkin aku ya sepengalamanku ya Mas, pengalamanku orang-orang ngaji sama berbaur sama orang-orang di pengajian lah. Kadang tuh misal dengerin pengajian ini ya, dengerin ngaji ini,
Nah, dia ngeklaim, oh aku termasuk orang ke 90, aku termasuk orang ke 900 misal gitu. Iya. Nah, terus dia malah larut ke penyesalan, Pak. Nah, iya betul. Biasanya kan gitu. Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Nah, jadi begini. Kan tadi ada 1000. Lalu yang 900 milih dunia. Ya. Kita mungkin masuk yang 900. Lalu yang 90 milih surga. Lalu yang 9 memilih takut kepada neraka daripada kepada Allah. Nah, kita ini apakah yang 900 ataukah kita ini yang 90 atau kita ini yang 9 atau kita ini yang 1? Nah, seandainya kita masih ada di situ, itu memang godaan setannya begitu, Mas. Nah, ini hati-hati ya. Menyesal itu pintu gerbang kebaikan. Tetapi setan lalu masuk agar penyesalan ini menjadi overdosis. Agar orang larut kepada penyesalan, lupa nama Allah bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, ya itu. Iya kan gitu. Nah, biasanya gitu. Padahal Allah itu betul, Allah itu Maha Maliki Yaumiddin. Allah itu memiliki hari pembalasan gitu. Tetapi Allah juga Maha Pengampun. Nah, sebenarnya perjalanan spiritual itu menyeimbangkan memahami sifat-sifat Allah yang seakan-akan bertolak belakang. Allah itu menghidupkan, mematikan kan gitu, muhyi wa mumit. Allah itu menghidupkan, mematikan. Allah itu mudillu wa yahdi. Wah, Allah itu ya menyesatkan, ya memberi petunjuk. Seakan-akan kan nama-nama Allah itu kontradiktif. Nah, kita masuk dalam keseimbangan ini loh, Mas. Yo menyesal tapi menyesalnya indah gitu. Menyesal ini nah, ini gimana, Pak? Caranya diakui. Diakui. Jadi misalnya, oh ya Allah, saya masih yang 900 ya Allah. Nah, ngaku di hadapan Allah karena di dalam perjalanan sufi ada rumus. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Jadi ngaku aja, yang memberi hidayah itu bukan dirimu sendiri loh, Mas. Yeah. Jadi orang itu menyesal, itu kan seakan-akan salah, aku tidak bisa. Aku tidak bisa jadi yang satu itu kan gitu. Aku masih yang 900. Aku orang 900 ya. Ya udah, aku nggak akan bisa naik ke sana. Nah, itu berarti ngeremeh kayak Allah kan? Iya kan? Iya. Loh, Allah itu bisa membuatmu dari yang 900 jadi yang satu itu. Allah bisa mengangkat level-level spiritualmu. Tapi Allah loh ya. Iya. Bukan kamu. Nah, orang yang penyesalan terlalu panjang, Mas. Menyesali itu nanti efeknya ke fisik. Ya, nanti tandanya ke fisik itu overdosis. Makanya dulu Rumi juga pernah overdosis, makanya dimarahi gurunya. Siapa gurunya Rumi, Mas? Imam Tabriz. Imam Tabriz itu kan sampai kurus kering ketika ditinggal Imam Tabriz. Itu kan Jalaluddin Rumi kan mengalami pergolakan batin psikologis yang luar biasa. Ya, itu kan sebenarnya waktu itu Rumi masih dalam level dalam sebuah perjalanan menuju Allah. Dia masih terlalu tergantung kepada guru kan gitu. Sebenarnya itu. Tetapi itu keindahan. Kalau orang itu nggak jadi pelajaran buat kita kan. Dan kita sebenarnya ya gitu, bahwa ketika seseorang itu mengalami suatu tadi ya penyesalan, itu sangat baik, Mas. Baik loh ya, menyesal itu baik, itu penting. Tetapi jangan jadi penyesalan ini jadi kesempatan setan untuk mengganggu kita, lalu lupa nama Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha memberi petunjuk gitu. Nah, caranya gimana? Diakui. Karena yang bisa Allah, memang bukan kita. Mas Fatih nggak akan bisa dengan dirimu sendiri, Mas Fatih bisa terangkat derajatnya. Derajat spiritualitasnya nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa. Mas Fatih mau berguru sama saya berpuluh-puluh tahun, saya nggak bisa. Bahkan saya sendiri tidak bisa diangkat derajat spiritualitasnya oleh Allah kalau Allah nggak menghendaki. Jadi ya diakui karena Allah yang bisa memang. Nggih ya Allah, saya ngaku. Misalnya gini, Mas. Ada anak mengaku sama orang tuanya, ya ngaku, Pak, saya memang melakukan kesalahan gini-gini. Kira-kira orang tuanya nanti malah membantu apa enggak? Kan nggak membantu, biar jadi lebih baik kan? Ya gitu, sama. Makanya prinsipnya itu mengaku. Makanya di tasawuf Indonesia selalu kita ulang-ulang ya, bahwa memang di dalam perjalanan spiritual itu ada level-level, betul ya, betul. Tetapi jangan menyesali level saat ini kamu berada, karena Allah sedang menghendaki kamu di situ sebenarnya. Itu kan kehendak Allah juga. Jadi ya diakui saja. Misalnya kita kalau dalam level nafas kan ada 7. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, merdiyah, kamilah. Kalau kita memang masih di level amarah, ya diakui. Memang Allah masih memberimu peran di situ gitu. Nggak masalah kok itu, angger ngaku itu nggak masalah di level manapun, asal kita mengaku inggih ya Allah, saya akui saya masih di sini, saya belum sampai di situ, itu baik, Mas. Ya, jadi nggak masalah. Jadi
Mas Fatih kalau ada temen misalnya ngaji lalu dikasih tahu tentang uang kudu tobat gini ya, nah ternyata urung tobat ya, terus gimana ya, ngaku aja. Nah saya belum tobat, jadi pengakuan. Jadi apa namanya itu Mas Fatih ya, torekohnya itu torekoh al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu ya ngaku, ya Allah saya belum bisa, dan ngakunya bener-bener loh ya. Orang ngaku cuma sebagai formalitas pengakuan. Orang kalau mengaku biasanya timbul kedamaian batin, Mas, iya kan? Iya. Kalau Mas Fatih membuat kesalahan, waktu belum mengaku kan serba gelisah kan, Mas ya. Misalnya kesalahan sama orang tua, Mas Fatih menyembunyikan sesuatu kesalahan, kan rasanya nggak enak. Pas ngaku, gimana rasanya? Ya, kelegaan. Nah, itulah kuncinya. Jadi disesali lalu diakui, disesali dan mengakui. Ya tidak perlu lalu terlalu larut dalam kepanjangan. Nah, nanti makanya tobat yang paling bener itu Mas, rasa kedamaian. Kedamaian ya. Kedamaian. Jadi menyesal itu membuat dia damai. Ya kayak tadi loh Mas Fatih melakukan kesalahan terus ngaku itu kan, ya ada penyesalannya kan, tapi kan terus plong. Iya. Nah, gitu. Nah, masalah apa nih Pak? Kan kadang orang merasakan kedamaian itu kayak mood gitu loh Pak. Oh iya. Kadang misal gini, tak konteskan, oh ya Allah, aku belum bisa taubat. Aku akan bisa taubat kalau ketemu guru yang pas loh. Itu kan berarti dia ada selang waktu loh. Aku tidak akan damai kalau nggak dapat guru yang cocok. Loh. Itu maksudnya ya berarti kan ya apa ya, kalau mantek sini ya, dia hanya mengulurkan waktu untuk tobatnya aja Pak. Hanya tobat kan bisa dilakukan pada saat itu. Sebenarnya gini Mas ya, bilang begitu itu pertanyaannya begini, sebenarnya bilang begitu itu nggak ada salahnya Mas. Ya memang teoritiknya kan begitu. Itu teori loh ya, teorinya artinya begini, hukum sebab akibatnya. Nah aku ketemu guru yang tepat yang bisa membimbing saya bisa tobat kan gitu ya. Ya itu kan teorinya bener loh, bisa bener maksudnya. Tetapi kalau dirunut, itu jadi ego apa? Ego lah, ego. Padune mau tobat, alasannya urung untuk guru kan gitu. Nah itu loh, sebenarnya problemnya itu di situ Mas. Problemnya sebenarnya bukan di kata-katanya. Kalau kata-kata tadi Mas Fatih bilang aku akan bisa tobat jika ketemu guru yang tepat. Itu teoritiknya bener. Teoritik memang kan orang itu butuh guru untuk membimbing gitu ya. Itu teori. Tetapi pertanyaannya kamu mengucapkan teori itu demi apa gitu loh. Itu pertanyaannya. Kan jangan-jangan kamu ngucap itu karena kamu nggak mau, lalu kamu ingin menimpakan tanggung jawab itu kepada gurumu kan? Itu kan egois ini. Egois itu. Oh, itu salah guruku sih, nggak ngajar aku yang bener loh kan gitu. Kan podo karo ngomong ngono kan aslinya itu. Nah, makanya sebenarnya itu harus diwaspadai. Namanya muhasabah itu di situ loh Mas. Oh, aku kok ngomong saya itu nggak bisa tobat kalau nggak ketemu guru itu karena apa ya? Karena egoku atau memang karena aku berharap ketemu guru gitu? Ya bisa gitu juga. Ya bisa juga, kan macam-macam Mas. Iya. Ya macam-macam. Ya artinya orang itu sebenarnya yang penting bukan kata-katanya sih. Tapi maksud dari kata itu atau niat dari kata itu apa? Makanya kan rumusnya selalu ya, inna aunallahi biqadri niyati abdi. Pertolongan Allah itu tergantung niati. Bukan tergantung kata-kata nih. Kata-kata ini sapi. Kata-katanya bisa bagus kan, tetapi sebenarnya di balik itu terselip ego bahwa ndekne asline mau tobat hanya alasan karena urung ketemu guru gitu. Padahal itu hanya alasan dia. bukan bener-bener pengen tobat aslinya gitu. Nah, gitu Mas Fatih. Ya saya kira gitu ya hari ini. Untuk episode kali ini cukup segitu ya Pak? Ya cukup segitu ya. Jadi intinya kita ya jangan larut akan penyesalan kalau kita punya sebuah apa tadi keinginan lain ya. Iya, keinginan lain, jangan larut akan penyesalan. Ya menyesal boleh. Cuman kalau kita terus menyesal, akhirnya kita akan terganggu oleh bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan. Akhirnya kita akan larut. Nah, pada intinya penyesalan itu adalah salah satu cara untuk mengakui diri kita sendiri, yang mana oh aku sedang di posisi itu, berarti Allah akan mengangkat derajatku ketika kita sadar akan posisi kita. Iya betul. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.